petang saudara sekalian. Sore ini kita akan mulai mendalami kembali pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa yang berjudul Waktu untuk Mempelajari Prioritas. Saudara, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan, waktu bagi kami untuk merenungkan dan mempelajari akan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, berikan kepada kami pemahaman, sehingga kami dapat melakukan dengan benar. Inilah doa dan permohonan kami. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, judul kita seperti yang saya sebutkan tadi adalah waktu untuk mempelajari prioritas. Kapan waktu yang tepat kita mempelajari prioritas utama kita? Saudara, di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14 dikatakan sebagai berikut. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit, melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara sekalian, ada gelombang pasang surut dalam pengalaman bangsa Israel dengan Allah terkait hubungan dengan Sabat. Allah melihat keengganan mereka atau bangsa Israel untuk menghormati hari Sabat sebagai suatu tanda bahwa Allah tidak relevan dengan kehidupan mereka yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 19 sampai 27. Komitmen baru terhadap hari Sabat merupakan bagian dari pemulihan. Sinyal bahwa prioritas itu benar dalam Yesaya 58 sangat kontras dan menarik. Yesaya 58 ayat 1 sampai 14 ayat ini masih relevan bagi umat manusia pada zaman akhir ini. Saudara sekalian, orang Israel menampilkan diri sebagai pengikut Allah. Hal itu terlihat dalam ibadah mereka dan dalam hal berpuasa. Akan tetapi cara mereka menjalani kehidupan setelah selesai ibadah menunjukkan bahwa mereka semata-mata menjalankan peraturan perilaku yang benar, tetapi tidak memiliki komitmen yang tulus terhadap hukum Allah. Yesaya 58 mengidentifikasikan apa yang Allah harapkan dari umatnya. Coba baca ayat yang terdapat di dalam ayat di atas tadi, Yesaya 58 ayat 13, ayat 14. Mengapa Allah berfokus pada hari Sabat? Nabi Yesaya berkata, tidak melakukan urusanmu sendiri, tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Demikian Nabi itu memperingatkan. Dengan kata lain, hari Sabat bukanlah waktu untuk hanya menjalani rutinitas ibadah dan menjalani kehidupan yang tidak relevan dengan kehidupan ibadah saja. Sabat adalah hari untuk menjadi hari kenikmatan dan hari yang mulia. Dengan konteks sisa Fatsal ini, hari Sabat selayaknya menjadi suatu kesenangan dan dalam mempelajari karakter dan tujuan Allah serta menghidupkannya. Karakter dan tujuan itu di dalam hubungan kita dengan orang lain juga. Tidak cukup kita hanya mengerti bagaimana menjalani tata cara dalam memelihara hari Sabat. Kehidupan harus dipengaruhi oleh pembelajaran. Dan Sabat adalah waktu untuk belajar dan menghidupkan prioritas kita. Kiranya melalui
renungan singkat atau pelajaran singkat ini kita mendapat inspirasi yang benar bahwa pada hari Sabat kita biarlah bukan hanya rutinitas Sabatnya, tetapi setelah pulang dari hari Sabat, dari ibadah Sabat, kita memelihara dan menjalankan apa yang telah kita pelajari dan kita hayati. Kiranya pendalaman kita tentang apa itu hari Sabat dan bagaimana tuntutan Tuhan terhadap kita pada hari Sabat bisa mendekatkan kita, bisa menjalankan pelajaran kita atau kehidupan kita sesuai dengan firman dan keinginan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat petang, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.